Perkenalkan, nama saya Ragiul Wicaksono, NIM DAB 115106, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Palangkaraya. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada era globalisasi pada masa kini mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama bahasa yang datang dari luar atau bahasa Inggris. Dengan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai bahan internasional, maka sebagian orang cenderung memilih untuk menguasai bahasa Inggris agar tidak kalah dalam persaingan di kancah internasional dan tidak buta akan informasi dunia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa mempelajari bahasa asing merupakan suatu kebutuhan, tapi alangkah lebih baik bila kita tetap mampu menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Warga negara Indonesia yang baik haruslah memperdalam mengenai bahasa Indonesia. Untuk dapat memperdalam mengenai bahasa Indonesia dapat dimulai dari mempelajari rangkaian materi pelajaran pada modul Cinta Bahasa Indonesia untuk kalangan mahasiswa di perguruan tinggi. Secara umum, materi 1 ini memuat pengetahuan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, sedangkan secara khusus dalam setiap sub materinya akan memaparkan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, dan fungsi pemakaian bahasa Indonesia pada pembahasan berikutnya. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Sejarah singkat bahasa Indonesia mempunyai jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. (Kridalaksana 2009). Saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis, lingua franca, yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Dalam perdagangan dan penyebaran agama pun bahasa Indonesia mempunyai posisi yang penting. Deklarasi Sumpah Pemuda membuat semangat menggunakan bahasa Indonesia semakin menggelora. Bahasa Indonesia dianjurkan untuk dipakai sebagai bahasa dalam pergaulan, juga bahasa sastra dan media cetak. Semangat nasionalisme yang tinggi membuat perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat karena semua orang ingin menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Bahasa yang digunakan dalam prasasti tersebut menunjukkan bahwa bahasa Melayu digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang memuat bahasa Melayu pada masa itu diantaranya prasasti kedudukan Bukit 682 hingga 683 Masehi, prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi, dan prasasti Kota Kapur 686 Masehi. Prasasti kedudukan Bukit ialah prasasti kedudukan yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kuno. Prasasti ini ditemukan pada 29 November 1920 bertempatan di tepi Sungai Tatang, Kampung Kedudukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Kini prasasti kedudukan Bukit telah menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini ditemukan oleh seorang pejabat Belanda yang bernama M. Battenbroek. Prasasti Talang. Prasasti Talang Tuo ditulis menggunakan huruf aksara Pallawa
dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini ditemukan pada 17 November 1920 yang bertempatan di kaki Bukit Seguntang dan dikenal sebagai peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Hingga kini prasasti Talang Tuo berada dalam kondisi yang baik, telah menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta sejak 1920. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti kutukan yang dibuat oleh seorang penguasa dan dari Kadatuan Sriwijaya, Dapunta Hayang, yang bernama Dapunta Hyang. Selanjutnya pada tahun 1892 prasasti ini ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, Dusun Kota Kapur, oleh J.K. van der Meulen. Menemukan prasasti ini dan dipercaya sebagai prasasti pertama mengenai Sriwijaya, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti ini terbentuk serupa sebuah tiang batu berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar dan 19 cm pada bagian puncak. Berisikan surat ditulis dalam aksara Palawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.